Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang pengaruh cahaya terhadap tumbuhan, yaitu kacang hijau. Judul: Pengaruh cahaya terhadap tumbuhan kacang hijau. Latar belakang: setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan, begitu pula dengan tumbuhan. Dalam proses pertumbuhan pada tumbuhan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah intensitas cahaya. Banyak sekali teori yang menjelaskan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tumbuhan. Namun, teori tersebut belum sepenuhnya dapat dipelajari jika belum mengetahui kebenarannya pada lingkungan kita. Untuk mengetahui dan membuktikan kebenaran teori tersebut, kita melakukan praktikum pada salah satu tumbuhan, yaitu tumbuhan kacang hijau. Tumbuhan ini kami ambil karena proses pertumbuhan dan pada kacang hijau tidak memerlukan waktu yang lama. Tujuan praktikum: 1. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. 2. Untuk mengetahui perbedaan tumbuhan pada kacang hijau yang terkena cahaya matahari dan tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Manfaat praktikum: 1. Manfaat untuk penyusun. Dengan melakukan praktikum ini dapat memberikan pengalaman serta pengetahuan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau, dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan di lingkungan yang berbeda intensitas cahayanya. 2. Manfaat untuk pembaca. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau dan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau yang diletakkan di lingkungan yang berbeda intensitas cahayanya, sehingga dapat menanam kacang hijau dengan intensitas cahaya yang tepat. Hipotesis: 1. Mungkin intensitas cahaya dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. 2. Mungkin tumbuhan kacang hijau yang berada di tempat yang intensitas cahayanya berbeda akan menghasilkan tinggi batang yang berbeda. 3. Mungkin tumbuhan di tempat gelap akan lebih tinggi daripada di tempat terang. Tinjauan pustaka. 1. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses pertambahan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan merupakan proses terspesialisasi sel menuju ke bentuk dan fungsi tertentu yang mengarah ke tingkat kedewasaan yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dihitung, dan irreversibel. Pertumbuhan pada tanaman melalui 3 tahap, yaitu perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. 2. Pengaruh cahaya matahari. Tumbuhan memerlukan jumlah cahaya yang berbeda untuk proses fotosintesis. Namun, jumlah cahaya yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan karena merusak kerja hormon pertumbuhan atau auksin. Fungsi utama hormon auksin adalah sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung tumbuhan. Yang mendapat cahaya kurang atau di tempat gelap akan menjadi pertumbuhan yang sangat cepat, tetapi daun kecil dan warna hijau muda. Dan batang akan berulas-ulas panjang atau etiolasi. 3. Objek penelitian. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman semusim yang berumur pendek, kurang lebih 60 hari. Dalam dunia tumbuh-tumbuhan, tanaman ini diklasifikasikan seperti berikut ini. Kingdom: Plantae, subkingdom Trachyobionta, superdivisi Spermatophyta, divisi Magnolophyta, kelas
Magnoliopsida, subkelas Rhosidae, ordo Fabales, famili Fabaceae, genus Phaseolus, spesies Phaseolus radiatus L. Metode praktikum. 1. Jenis praktikum. Penyusunan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode yang dilakukan dengan mengadakan manipulasi terhadap objek praktikum, serta adanya kontrol. Eksperimen ini dilakukan dengan percobaan menggunakan objek kacang hijau pada media kapas basah dan disimpan di tempat yang berbeda, yaitu pada tempat terang dan gelap. 2. Variabel praktikum. 1. Variabel bebas. Pemberian intensitas cahaya di tempat terang atau terkena sinar matahari dan di tempat teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung. 2. Variabel terikat. Morfologi kacang hijau dan pertumbuhan kacang hijau. 3. Variabel terkendali. A. Tempat penelitian pada gelas plastik. B. Media penelitian pada kapas basah yang tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering, dan dilakukan penyiraman secara rutin. C. Biji kacang hijau langsung dimasukkan ke dalam gelas plastik. D. Setiap gelas plastik terdapat beberapa biji kacang hijau. 3. Waktu dan tempat praktikum. 1. Waktu. Sabtu 15 Agustus 2020 sampai Sabtu 22 Agustus 2020 selama 1 minggu. 2. Tempat penelitian. A. Pada intensitas cahaya terang terkena sinar matahari langsung di halaman rumah. B. Pada intensitas cahaya gelap tidak terkena sinar matahari langsung di dalam lemari. 4. Bahan dan alat. Sendok, 2 buah mangkuk kecil, 2 buah label yang bertuliskan terang dan gelap, kapas, 2 buah gelas plastik, air, dan kacang hijau. 6. Cara kerja. 1. Siapkan 2 buah gelas plastik kosong. 2. Masukkan kapas ke dalam 2 gelas tersebut. 3. Masukkan sekitar 1 sendok biji kacang hijau. 4. Tuangkan air secukupnya dengan menggunakan sendok. 5. Kemudian tambahkan label dengan tulisan terang dan gelap untuk membedakan di mana kita meletakkan kedua gelas tersebut. 6. Langkah terakhir adalah amati, siram, dan ukur pertumbuhan kacang hijau setiap harinya. Hasil praktikum. Hari pertama. Tempat terang 0 cm, tempat gelap 0 cm. Hari kedua. Tempat terang 0,1 cm, tempat gelap 1 cm. Hari ketiga. Tempat terang 1 cm, tempat gelap 2,1 cm. Hari keempat. Tempat terang 5,3 cm, tempat gelap 10,3 cm. Hari kelima. Tempat terang 8 cm, tempat gelap 15 cm. Hari keenam. Tempat terang 12,2 cm, tempat gelap 21,4 cm. Hari ketujuh. Tempat terang 15,1 cm, tempat gelap 25 cm. Kesimpulan. Dari hasil praktikum, pengaruh faktor cahaya terhadap pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan
membutuhkan cahaya. Namun, banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan berbeda-beda. Begitu pula dengan tumbuhan kacang hijau. Dari praktikum yang telah dilakukan terhadap pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap dan terang akan mempunyai perbedaan. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara langsung atau terang, pertumbuhannya lebih lambat. Daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak dan kokoh. Sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari atau gelap, pertumbuhannya lebih cepat tinggi atau etiolasi. Daunnya tipis, berwarna pucat, dan batang melengkung tidak kokoh. Hal ini terjadi karena cahaya memperlambat atau menghambat kerja hormon auksin dalam pertumbuhan meninggi atau primer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang telah dibuat sebelumnya telah benar. Saran: sebaiknya percobaan dilakukan dalam waktu yang lebih lama agar terlihat lebih jelas dan lebih detail dalam menyimpulkan perbedaan antara tumbuhan yang berada di tempat terang dan berada di tempat gelap. Sekian hasil praktikum yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.